Selamat malam, salam. Kita kembali untuk menjalankan PA Majelis Jemaat, dan memulainya saya ajak kita bersama-sama menyanyi Kidung Jemaat 397. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, dan kata-kata selanjutnya. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Akan masuk dalam doa untuk renungan firman Tuhan, dan saya mohon kesediaan Bapak Penatua Eskadongo untuk bawa kita dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk perlindungan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa jaga lindungi kami sepanjang kami menikmati kehidupan hingga pada saat ini. Juga kami bersyukur pada malam hari ini kami telah dipertemukan di rumah tangga di tempat ini. Adapun maksud dan tujuan kami untuk melaksanakan PA Majelis Jemaat. Bapa di surga, segala kegiatan kami pada saat ini dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan dan bertaruhkan dalam tangan kasih Tuhan. Hamba-Mu yang memimpin pelaksanaan PA pada saat ini dan bertaruhkan dalam tangan kasih Tuhan, yang senantiasa Kau bungkus dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang hamba sampaikan semata-mata hanya berasal daripada Tuhan sendiri. PA kami pada saat ini dalam kasih tangan Tuhan kami serahkan. Hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, ya Allah terlepas dan juru selamat kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Penatua Eskadongo. Firman Tuhan Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Keluaran 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Judulnya Yitro mengunjungi Musa. Mari kita baca secara bersama-sama dengan agak lambat. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Sipora istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Sipora yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, Aku mertuamu Yitro, datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah.
Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa Ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Demikian bagian firman Tuhan ini. Tapi sebelum kita masuk di renungan atau kita menggali tafsiran dari bagian firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita melihat lanjutan dari yang lalu waktu di Bapak Penatua SK Dongu. Kita sudah masuk pada kitab Keluaran, dan yang lalu kita sampai pada Keluaran pasal 13 ayat 1 sampai 16. Yang tentu kalau kita ingat yang terakhir itu ya berbicara tentang peraturan tentang Paskah dan tentang hari raya roti tidak beragi. Dan sekarang kita masuk pada kelanjutannya, dan ya kita selesaikan saja untuk kitab Keluaran ini mulai dari pasal 13 ayat 17 sampai dengan 40 ayat 38. Mari kita lihat lanjutannya. Tentu kita sudah di Romawi 3 sekarang ya. Di Romawi 3. Kita lihat di situ di bagian awal. Oh, belum dapat semua. Sudah ya? Oke. Coba kita perhatikan di Romawi 3, Allah menuntun umatnya keluar dari Mesir. Sudah lihat ya? Nah, itu kelanjutan dari yang lalu itu di Romawi 2 bagian B. Jadi kita masuk di Romawi 3. Itu terdapat Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai pasal 15 ayat 21. Bagian yang pertama, Allah menuntun umatnya dengan jalan berputar. Itu di Keluaran 13 ayat 17 sampai 22, kita bisa lihat di situ. Bagian 2, tindakan Firaun yang terakhir dan kisah menyeberangi Laut Teberau. Bagaimana Firaun dalam tindakan yang terakhir mengejar, tetapi kemudian mereka tenggelam. Kemudian di bagian 3, nyanyian Musa dan Israel. Pasal 15 ayat 1 sampai 21. Kemudian Romawi 4, pendidikan ya dari Allah kepada bangsa Israel ya dalam perjalanan di Gunung Sinai. Keluaran 15 ayat 22 sampai 18 ayat 27. Itu yang pertama ada ujian ya. Yang kedua ada pemeliharaan Allah sekaligus di sana. Jadi ada kurang lebih 4 ujian, dan kemudian yang kelima itu nasihat.
Ujian yang pertama air pahit di Mara, Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Yang kedua ujian kelaparan, ya, burung puyuh dan mana sebagai jalan keluarnya. Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Ujian ketiga air di Rafidim, Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Ujian yang keempat itu pertentangan, ya. Terjadi perang dengan Amalek, Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Kemudian ya yang berikut nasihat dari Yitro, sebenarnya bukan Jetro, Yitro yang bijaksana. Jadi yang dia minta Musa untuk membagi ke beberapa kelompok supaya dia jangan sendirian dalam mengurus bangsa Israel sebagai hakim. Keluaran 18 ayat 1 sampai 27. Kemudian di Romawi 5 perjanjian dengan bangsa Ibrani atau Israel ini di Gunung Sinai. Keluaran 19 ya ayat 1 sampai pasal 24 ayat 18. Yang A itu pengarahan persiapan, ya, kepada Musa, Keluaran 19 ayat 1 sampai 25. B 10 hukum landasan hidup perjanjian, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. C peraturan pelindung hubungan perjanjian, Keluaran 20 ayat 18 sampai Keluaran pasal 23 ayat 19. D janji-janji mengenai tanda tanah perjanjian, Keluaran 23 ayat 20 sampai 33. Yang E pengesahan perjanjian, Keluaran 24 ayat 1 sampai 18. Kemudian Romawi 6, ya, ibadah orang Ibrani dilukiskan di Gunung Sinai. Artinya sudah mulai disampaikan memang gambarannya tentang ibadah yang sesungguhnya seperti apa. Itu Tuhan sudah gambarkan di perjalanan atau khususnya di daerah Gunung Sinai. Keluaran 25 ayat 1 sampai Keluaran pasal 40 ayat 38. Bagian A pengarahan tentang kemah suci, Keluaran 25 ayat 1 sampai pasal 27 ayat 21. Kemudian B pengarahan mengenai imam, ya termasuk pakaian-pakaian imam sebenarnya, Keluaran 28 ayat 1 sampai pasal 31 ayat 18. Dosa penyembahan berhala, Keluaran 32 ayat 1 sampai pasal 34 ayat 35. D pelaksanaan pengarahan ilahi, Keluaran 35 ayat 1 sampai 40 ayat 38. Nah ini kalau kita lihat lanjutannya lebih apa lagi begitu terperinci. Nah, kalau di atas itu ada ayat-ayatnya, ini kita lihat di pasal-pasal itu apa-apa saja hal-hal yang tertuang di sana atau kisah yang ada di situ seperti apa saja. Jadi Keluaran pasal 13 pentingnya pengudusan setiap anak sulung manusia dan hewan, itu yang lalu ya. Ya, kemudian juga perayaan Paskah, ya termasuk juga perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Kemudian di bagian yang berikut terakhir dari Keluaran 13 itu pentingnya mengajarkan anak-anak tentang pembebasan dari Mesir dan pentingnya menghormati. Ya. Kemudian pasal 14 penyeberangan laut Merah, ya, oleh orang Israel dituntun oleh Tuhan dengan tiang awan dan tiang api dalam perjalanan itu. Pengejaran orang Mesir yang ditenggelamkan di Laut Merah memperlihatkan kuasa Allah. Pasal 15 nyanyian syukur orang Israel, ya Musa dan orang Israel, ya, atas pembebasan mereka yang dipimpin oleh Musa. Keluaran pasal 16 sampai 17, ya kisah tadi mana dan burung puyuh sebagai sumber makanan bagi orang Israel di padang gurun. Kemudian pertarungan dengan orang Amalek yang dimenangkan oleh orang Israel berkat doa Musa. Keluaran 18 sampai 23 perintah untuk membangun kemah suci, tempat kediaman Tuhan di tengah-tengah umatnya. Kemudian perintah untuk membuat arca ritual dan aturan-aturan untuk menjalankan ibadah. Hukum-hukum untuk mengatur kehidupan sosial termasuk hukum mati, perlindungan orang asing dan hak orang miskin. Keluaran pasal 24 sampai pasal 31 perjanjian dengan Tuhan di Sinai, di mana hukum-hukum diberikan kepada Musa. Kemudian pentingnya ketaatan pada hukum-hukum Tuhan. Keluaran 32 sampai 33 dosa orang Israel dan membuat anak lembu emas yang menyebabkan hukuman dan dosa-dosa lainnya. Musa berdialog dengan Tuhan meminta untuk melihat kemuliaannya. Kemudian yang berikut kemah suci
tidak boleh dipindahkan dari tempatnya, dan tiang awan dan tiang api akan terus menuntun orang Israel. Keluaran pasal 34, Musa kembali dari Gunung Sinai membawa loh batu yang baru berisi perintah Allah setelah loh batu yang pertama hancur akibat dosa bangsa Israel. Kemudian Allah menunjukkan kasih dan belas kasihnya dengan membuat perjanjian baru dengan bangsa Israel. Selanjutnya Musa meminta Allah untuk tetap menyertai bangsa Israel, dan Allah ya mengizinkan gitu ya, pemerintahan mereka. Kemudian Allah mengulangi beberapa perintah penting dari loh batu yang pertama. Selanjutnya Musa berpuasa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai seperti sebelumnya. Dan waktu Musa turun, wajahnya Musa menjadi bersinar setelah turun dari gunung ya, dan ia menyelubungi mukanya dengan selubung sehingga ia kembali sampai ia kembali menghadap Allah. Keluaran 35 sampai pasal 38, bangsa Israel diminta untuk membangun kemah suci, tempat peribadahan dan kediaman Allah di tengah mereka. Allah memberikan instruksi rinci, perintah secara rinci tentang cara membangun kemah suci, termasuk bahan-bahan, ukuran, dan pernik-perniknya begitu, apa-apa yang perlu diisi di situ ya. Bangsa Israel dengan sukarela memberikan persembahan untuk pembangunan kemah suci. Ya, kemudian pasal ya khususnya di 36 sampai 38 menceritakan detail tentang pembangunan kitab suci, termasuk pembuatan berbagai pernik-pernik ya yang ada di situ, mezbah, meja persembahan, dan tabung air. Keluaran 39 pasal ini menceritakan tentang pakaian-pakaian imam yang indah dan kudus yang dibuat untuk para imam. Kemudian pakaian-pakaian ini dibuat dengan keterampilan yang luar biasa mencerminkan kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Keluaran 40, kemah suci sudah selesai dibangun dan Allah datang untuk berdiam di tengah umatnya. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci dan awan menutupi kemah pertemuan. Musa tidak bisa masuk ke dalam kemah pertemuan karena kemuliaan Tuhan telah memenuhi tempat tersebut. Jadi Keluaran 40 ya khususnya di ayat terakhir ya, ayat-ayat terakhir dari kitab Keluaran ayat 34 sampai 38 itu ditutup dengan perkenanan pada kehadiran Tuhan di tengah umatnya baik siang maupun malam, dan bimbingannya dalam perjalanan mereka. Ya baik, jadi kalau kita mau lihat-lihat bagian firman, mungkin mau bawa bahan PKS atau syukuran saat kita melayani di W kita dan kita mau ambil dari kitab Keluaran, maka di sini akan memudahkan kita untuk melihat kira-kira bagian mana yang kita mau pilih untuk kita kembangkan. Nah, selanjutnya juga untuk menjadi pegangan bagi kita ya, tentang perjalanan bangsa Israel ini menjadi gambaran sebenarnya, meskipun itu historis atau cerita sejarah, tapi juga Bapak Mama, ini sebenarnya gambaran tentang kehidupan umat selama ada di bumi. Jadi gambaran padang gurun itu gambaran perjalanan hidup yang pasti akan menemui tantangan. Tapi bagaimana sikap umat dalam pimpinan pemeliharaan Allah selama perjalanan hidup, itu gambarannya juga kita bisa belajar dari kitab Keluaran. Nah, semuanya itu ya, kita mungkin yang lalu pernah kalau ikut ibadah yang saya khotbahkan tentang Yesus dicobai di padang gurun. Nah, gambaran padang gurun yang disampaikan dalam perjanjian baru atau dalam Injil, Yesus dicobai ya, di padang gurun saat berpuasa. Jadi itu sebenarnya menunjukkan bahwa Yesus mau memberi sebuah pelajaran penting kepada umat yang nanti disebut Kristen khususnya ya. Supaya ingat bahwa
Apa yang terjadi di padang gurun dalam perjalanan bangsa Israel juga dialami oleh Yesus. Jadi saat bangsa Israel itu lapar, mereka bersungut-sungut. Ya. Kita ingat iblis cobai dengan apa? Roti kan? Batu menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus mampu melewati itu. Itu padang gurun. Jadi 40 hari Yesus berpuasa. Itu sebenarnya gambaran 40 tahun bangsa Israel berjalan di padang gurun. Jadi Yesus mau mengatakan bahwa seperti ini sesungguhnya kehidupan pengikut-pengikut saya. Pasti kamu juga akan mendapatkan ujian tantangan. Karena Yesus dapatkan itu ya, yang tidak mudah. Ya. Karena dia berkuasa dan yang digodai itu kuasanya. Artinya dia mampu melakukan. Yesus mampu untuk demonstrasikan begitu dia punya kuasa. Tapi Tuhan Yesus tidak mau melakukan itu. Nah, cobaan-cobaan yang kita alami dalam hidup ini termasuk materi, apa semua Yesus hadapi itu. Termasuk penyembahan-penyembahan yang dilakukan untuk menyembah iblis supaya mendapatkan segala kekayaan dunia. Yesus sudah mendapatkan cobaan itu. Tapi itu gambaran sekali lagi tentang perjalanan hidup kita manusia. Yang seperti kita sedang berjalan di padang gurun dan berbagai ujian tantangan hidup. Selanjutnya, Yesus juga ingin supaya pusat dari mengandalkan Allah, ya itu tetap menjadi pegangan atau hal yang teguh dipegang oleh umat. Nah, karena gambaran di kitab Keluaran, ya sebenarnya kan Allah yang telah memanggil mereka, Allah yang berjanji, pasti Allah akan memenuhi apa yang menjadi janjinya. Tapi ya dalam perjalanan itu memang terkadang ya tidak sabar dan ingin kembali kepada kehidupan yang lalu, itu sebagai godaan-godaan yang besar yang sering membuat sampai kita juga saat ini bisa mengalami itu. Ya, jadi gambaran yang terakhir dari kitab Keluaran yang saya bagikan dalam kertas tadi itu menunjukkan bahwa harus menempatkan Allah selalu seperti kemah suci, gambaran kehadiran Allah di tengah umat. Umat beribadah dan terus membangun hubungan dengan Allah karena Allah ada di tengah mereka, seperti di Perjanjian Baru. Ya, Yesus mengatakan, "Akulah Immanuel." Immanuel, Allah beserta kita. Menempatkan Allah selalu dalam Yesus Kristus di tengah-tengah persekutuan kita atau dalam hidup kita. Nah, kita masuk di dalam bagian bacaan kita tadi. Untuk kita lihat bersama itu tentang Yitro mengunjungi Musa ya. Jadi ini dari awal-awal keluarnya bangsa Israel. Ya, kemudian Yitro membawa istri dan anak-anak Musa untuk bertemu dengan Musa. Nah, kita melihat di sini ya, karena ini eksposisi atau menafsirkan ayat, maka kita melihat per ayat untuk kita dapat menarik apa yang sebenarnya mau dikatakan dari ayat-ayat ini atau perikop ini. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, jadi cerita itu pasti heboh ya. Cerita ini bangsa yang keluar ini yang banyak sekali ini. Keluar dari Mesir itu mencari sebuah cerita yang luar biasa heboh ya. Apalagi dengan ikutan-ikutan dari cerita itu. Pasti kan orang tanya, wih dong bisa keluar, bagaimana Firaun itu ganas itu? Kenapa bisa sampai dorong lolos? Nah, itu kan pasti akan diceritakan lagi. Oh, itu mereka dapatkan tula-tula begini dan selanjutnya. Dan itu sampai kepada Yitro atau kedengaran oleh Yitro. Nah, hal itu mendorong Yitro ini untuk bertemu Musa. Tetapi dia tidak mau untuk bertemu sendiri, tapi dia juga membawa serta anaknya atau istri dari Musa dan cucu-cucunya untuk
bertemu. Nah, kalau kita lihat kemudian di ayat 3, dan kedua anak laki-laki Sipora yang seorang bernama Gersom. Sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Jadi itu menarik. Jadi memberi nama anaknya itu untuk dia mengingat peristiwa perjalanan hidupnya. Baik anak yang pertama maupun anak yang kedua, dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun, ya, saat dia membunuh orang Mesir yang kemudian berkelahi dengan orang Ibrani atau saudaranya dan kubur di pasir. Tapi dia lolos, dia melarikan diri, dia lolos dari itu. Ayat 5, ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istrinya sampai kepadanya di padang gurun tempat ia berkemah di dekat gunung Allah, disuruhnya lah mengatakan kepada Musa, aku ya. Jadi ini kebiasaan mereka di sana. Kebiasaan sebelum bertemu, ya, itu ada orang yang diutus untuk sampaikan duluan bahwa mereka akan sudah dekat begitu akan bertemu. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan mencium serta menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk. Jadi ini pertemuan yang luar biasa, ya. Jadi di situ menunjukkan bahwa Musa ini adalah orang yang, ya, mungkin juga selain karakter rohaninya, tetapi juga kita melihat budayanya luar biasa, ya, budaya menghargai orang yang lebih tua dan cara menyambutnya seperti apa, ya. Jadi sujud, mencium, nah itu budaya mereka. Tapi di sini kan apalagi Musa seorang yang rohani, sehingga kita melihat mereka menanyakan keselamatan masing-masing. Jadi ya, bukan sekedar budaya dalam pertemuan itu, tetapi ada percakapan rohani dalam pertemuan itu. Nah, sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan orang Mesir. Ya, ini saya pikir tanpa bukan tanpa Yitro yang bertanya. Saya yakin Yitro ini tahu, tetapi ia mau mendengar sendiri dari Musa bagaimana cerita yang dia dengar, seperti apa. Dia mau mendengar langsung dari anak mantunya. Jadi di sini secara detail tentunya dan lebih meyakinkan Yitro saat Musa menceritakan kejadiannya. Ya, tapi di sini bukan menonjolkan diri, ya, tapi yang ditonjolkan itu Tuhan. Jadi saat kalau kita menghadapi keberhasilan atau apa, terkadang yang menggoda itu adalah menonjolkan diri. Itu sangat-sangat menggoda kita. Jadi kalau macam cerita tadi ini, waktu itu Firaun enggak, saya bilang, ini saya mau bawa ini bangsa ini, Tuhan bilang untuk bawa dan keluar. Dia tidak mau. Saya kasih ini, tunjuk ini tulah sama dia. Nah, bisa itu Tuhan sedikit sudah yang kita omong. Tapi kita mulai membanggakan diri, apalagi di depan pembantu ini. Ya, tapi ini Musa, dia tetap rendah hati dan dia tetap menyatakan Allah itu yang harus dimuliakan. Dan hal itu membawa sukacita tersendiri, ya, ayat 9. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan. Jadi karena Musa menonjolkan Tuhan, membawa Yitro pun bukan menonjolkan Musa, tetapi menonjolkan Tuhan. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Jadi ini ungkapan bukan saja ada dalam pikiran atau hati, tetapi seperti nyanyian begitu, ya. Ucapkan, wah luar biasa Tuhan. Dan itu yang perlu senantiasa ada dalam hidup kita. Jadi pujian, ya, saat kita mendengar begitu. Kan kadang-kadang yang tergoda tuh saat mendengar seperti kita iri lagi begitu. Kenapa dia bisa dapat kebaikan Tuhan seperti itu, ya. Tapi ini saudara kita mengalami sukacita, maka kita pun harus mengalami sukacita bersama-sama dengan dia. Aduh, terima kasih Tuhan, terpuji Tuhan. Apakah itu orang yang dekat dengan kita? Apakah itu orang yang beriman
Apakah itu orang yang tidak beriman tetapi dia mengalami Tuhan dalam hidupnya? Kita harus bersuka cita bersama-sama dengan orang yang mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ayat 11, sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari... Ya, jadi meskipun Yitro ini imam ya, tapi kita dapat belajar dari sini pengalaman iman yang dialami oleh Musa itu membawa satu perubahan rasa yang ada di dalam diri Yitro sehingga ia benar-benar mengalami Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau kita benar memberi kesaksian iman kepada orang lain, pastilah dia akan memuliakan Tuhan. Tapi kalau itu pasti artinya kalau bukan kesaksiannya untuk kemuliaan Tuhan, ya pasti yang terjadi mungkin saling ini lagi gitu. Oh, saya juga alami kah? Begini saling mau menonjolkan diri, bukan lagi ada sesuatu yang mau dimuliakan atau untuk kemuliaan Tuhan. Dan puncaknya kita lihat itu di ayat 12 ya. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran ya. Jadi Yitro dia memang seorang imam, tetapi di sini dia mengucap syukur atas apa yang telah Musa dan bangsa Israel alami dari apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan. Jadi itu dia nyatakan lewat dan persembahan korban bakaran ini ya, itu tentu merupakan satu hal yang tidak terpisah dari puji-pujian dari apa yang telah Tuhan lakukan. Kemudian ada puji-pujian di sana dan ada persembahan. Itu tentu sebuah bentuk ibadah dalam kehidupan orang percaya dalam ini lakukan itu. Dan kita melihat juga ya ada persekutuan makan bersama di sana ya, datang Harun dan semua tua-tua Israel. Ya, jadi sebenarnya di sini mau menunjukkan bahwa Yitro ini sungguh berwibawa. Ya, jadi seorang imam yang berwibawa ini yang terakhir. Jadi kita tentu bukan soal kemampuan kita seperti apa ya di dalam berbicara, menyampaikan firman, bukan soal kita punya materi seperti apa, tapi sebenarnya kewibawaan kita itu ditentukan dari bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan. Nah, ini penting. Nah, hal yang kedua, kewibawaan kita memang ini menjadi tantangan ya. Kewibawaan kita yang tidak gampang adalah rumah tangga kita. Itu yang paling tidak gampang. Kenapa kekasih-kekasih Tuhan? Karena jemaat ini masih seperti dari dulu mungkin sampai nanti ya. Rumah majelis jemaat ini seperti rumah kaca. Seperti ikan yang ada di dalam akuarium atau kaca. Jadi mau dari sisi mana juga bisa lihat. Artinya warga jemaat ini selalu melihat dan kadang mereka menjadikan kita ini sebagai mereka punya alasan. Kok itu istri majelis, kok itu suami majelis, kok itu anak-anak majelis. Itu memang tantangannya tidak gampang. Ya, tetapi terlepas dari itu, hal yang paling penting kekasih-kekasih Tuhan, kita terus komitmen ya, terus komitmen untuk diri kita apapun yang terjadi, harus kita menjaga wibawa ilahi sebagai majelis. Itu perlu proses ya, memang bukan hal yang mudah, bukan hal seperti membalikan telapak tangan ya, tapi sebuah proses. Tapi proses itu jangan sampai dia berjalan rata saja begitu, tidak menanjak. Jadi kita ini sebentar turun, kembali naik lagi, turun, kembali naik lagi, tapi hanya begitu saja. Tapi dia sudah naik begini, turun sedikit, naik lagi, naik. Jadi dia harus terus semakin. Nah, itu namanya kan pertumbuhan rohani atau pertumbuhan iman atau pertumbuhan karakter secara khususnya kita secara kemajelisan. Nah, itu akan membawa tentu
dalam pelayanan kita, ya, orang-orang akan melihat bahwa ini satu wibawa kemajelisan yang benar-benar dijaga oleh kita semua. Jadi ini saja Bapak Mama kasih Tuhan yang dapat dibagikan lewat kitab Keluaran ini, terlebih khususnya yang menjadi bagian kita renungkan bersama itu di pasal 18 ayat 1 sampai ayat 12 tadi. Baik, ya saya berikan kesempatan Bapak Mama untuk kita berbagi berkat bersama, baik itu lewat pernyataan, menambah apa yang kita tahu, dan juga mungkin ada yang kita belum mengerti untuk kita tanyakan. Saya berikan kesempatan dan saya mulai dari Bapak Netu Hans. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari pembacaan di Keluaran 18. Saya mungkin sedikit keluar dari ini pasal 18, saya mungkin di pasal 23, di Keluaran 23, dan di sini tentang perintah yang kita baca bersama di sini dikatakan yang penting ini perintah untuk membuat acara ritual dan aturan-aturan untuk menjalankan ibadah. Kalau saya baca di pasal 23 ayat 16 itu kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bugaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya mengumpulkan hasil pada akhir tahun apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Mungkin sedikit saya menurut pemahaman saya dari waktu sedikit tadi di pasal 23, karena di sini ada acara ritual, acara menjalankan ibadah. Karena pada posisi sekarang kita ini posisi pada panen, jadi panen raya. Jadi kebanyakan kita sekarang ini untuk penghargaan, di mana kita menyambut hasil usaha kerja kita dari ladang, dari sawah. Memang kita dalam bentuk acaranya, kita dalam seperti yang kita bilang merata itu buat satu persembahan atau ritual-ritual di pohon atau di mana, tapi wujud penghargaan itu melalui acara misalnya bakar-bakaran ayam atau ternak lain seperti anjing atau apalah itu. Karena menurut saya firman Tuhan telah berfirman langsung ke Musa dan penghargaan untuk menghargai dalam untuk menyambut hari raya panen, katakanlah begitu. Jadi sehingga dari hasil-hasil tadi mereka hasilkan, mereka sambut itu dengan acara-acara seperti yang tadi. Seperti kita sekarang kebanyakan orang menyambutnya, dan hasil panen itu bagian dari wujud penghargaan dari bakar-bakaran, dan pada akhirnya mereka dari hasil itu ada juga yang mereka bawa ke sebagai hasil ladang tadi, yang mereka bawa di gereja yang namanya buah hasil. Saya kira bahwa dari dulu, dari tahun yang lalu memang Tuhan sudah berfirman ke Musa, jadi bagaimana untuk merayakan hasil panen tadi.
Kalau di negara-negara lain juga ada namanya acara-acara pesta panen. Ya, macam di Amerika Brasil itu kan mereka juga ada pesta syukuran upacara panen. Jadi saya kira menurut saya kira tidak salah dalam pelaksanaan sekarang ini. Yang salah itu kecuali kalau kita tadi mempersembahkan dalam bentuk hewan bakaran itu, misalnya mereka di satu tempat di batu atau di pohon-pohon, mungkin menurut saya itu yang salah sebagai wujud syukuran mereka. Tapi kalau misalnya hanya bakar saja dan berdoa, terus hasil yang mereka panen itu bisa sebagai wujud ungkapan syukur mereka dalam bentuk puluh hasil, saya kira tidak salah dalam saat ini, maksud saya. Itu saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Hans lebih khususnya berhubungan dengan ibadah, Ya. dan dalam hubungan dengan ibadah itu ada persembahan, ya. Ya. Jadi dalam hari-hari raya yang ditentukan dalam kitab Keluaran ini, jadi saya katakan tadi dalam ibadah itu yang pertama ada firman Tuhan, yang kedua di situ ada nyanyian, ya. Itu ada persembahan yang disampaikan. Ya, jadi itu bagian-bagian yang terjadi pada waktu itu yang kita lakukan dalam konteks saat ini, ya, yang sebenarnya intinya itu yang tadi itu, ibadah itu tidak terlepas dari beberapa hal tadi, ya. Tetapi tentang apa yang menjadi bagian dari mempersembahkan atau dipersembahkan itu agak berbeda sedikit, ya. Karena konteksnya juga, ya, konteks kita hasilnya apa, konteks mereka hasilnya seperti apa. Nah, hal yang berikut yang penting sekali. Jadi di agama suku seperti Marapu dan di mana berhasil yang disampaikan tadi. Nah, itu memang hal mempersembahkan itu tentu sudah menjadi bagian dalam ritual berbagai agama suku, memberi persembahan hasil panen apa dan sebagainya. Ya, tetapi landasan berangkat hati pikiran berbeda, ya. Alasannya kenapa saya memberi persembahan apa tentu berbeda, karena kadang-kadang kalau dewa-dewa itu mereka karena haus dan lapar, ya, ada perbedaan. Jadi kalau macam macam begini, woi ini buaya kalau tidak kasih makan kan nanti ada saja, nanti dia naik di rumah lah dia. Artinya seperti dewa-dewa itu lapar, haus. Tapi kalau kita kan bukan untuk Allah itu kaya sekali, ya, tetapi kenapa harus itu? Karena dia sudah menunjukkan kasihnya. Jadi rasa terima kasih salah satu bentuknya adalah lewat persembahan kepada Allah. Yang kedua, untuk pengaturan administrasi, kan bahwa persembahan persepuluhan contohnya untuk perbendaharaan di rumah Tuhan. Jadi ada beberapa landasan teologis. Baik, terima kasih Pak Hans. Selanjutnya dari Bapak Sekretaris, Mas Mama Tommy, Mam Nina, Mam Radi, Mam Cesar, Bab Dian, Bab Eka. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak sekalian, bacaan kita pada malam hari ini ya diambil dari Al-Baqarah 18 di ayatnya yang 31 tentang pembagian pemimpin-pemimpin di tengah bangsa Israel. Ya. Kalau kita lihat tadi bersama-sama kita baca dari pasal 18 ayat 1 sampai 12. Ya. Di sini ada pengaruh dari Imam Yitro atau bapak mertua dari Musa, sehingga dia memberikan pendapat kepada Musa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tengah bangsa Israel yang
sangat banyak pada waktu itu. Iya. Menurut saya itu merupakan sebuah kuasa dari Tuhan, Iya. sehingga mertua dari Musa ini, yaitu Imam Yitro, datang kepada Musa, sehingga permasalahan yang ada di tengah bangsa Israel itu Iya. bisa teratasi. Iya. Kalau kita bandingkan Bapak, ketika kita lakukan dalam Iya. kehidupan kita, baik itu dalam rumah tangga maupun dalam pekerjaan kita, tentu ini sangat bagus. Tanpa ada pembagian tugas masing-masing, maka permasalahan yang ada tentu tidak akan dapat dijawab atau tidak dapat dilaksanakan. Iya. Mungkin itu saja dari Bapak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Eka sudah melihat ya bagian-bagian ayat-ayat lanjutan dari percakapan antara Musa dan mertua dan Yitro tadi ya. Jadi selanjutnya bagaimana Yitro melihat Musa seorang diri menghadapi bangsa Israel, jadi dia sekaligus menjadi hakim ya untuk mengurus perkara-perkara yang ada di dalam lingkup orang Israel itu. Nah, tentu itu hal yang tidak mudah karena kalau di sini ya dari pagi sampai malam begitu, masing-masing dan berbagai perkaranya begitu. Tetapi ini hal yang bijak. Jadi ada dua hal penting di sini. Yang pertama, orang yang bijak adalah orang yang mampu memberikan solusi. Orang yang tidak bijak hanya mengkritisi tapi tidak kasih solusi. Dia kritisi, wah kenapa bisa begini, tapi kemudian dia kasih solusi. Solusinya seperti ini, itu bijak. Nah, hal yang kedua dari Musa sendiri, ya dia orang cerdas juga, tapi dia tidak bertahan dengan dia punya mau begitu. Dia tidak sempit hati. Satu. Jadi apa yang bapak mantunya omong, dia dengar dan dia ikuti, karena dia sudah renungkan bahwa ini hal yang baik. Ya ada yang tetap bertahan dengan dia punya ini sudah saya lakukan, mau nasihat atau absen saya, gitu ya. Artinya kasarnya begitu. Tapi kalau kita lihat di sini hal yang luar biasa, yang tentu baik sekali. Yang terakhir yang Bapak Eka maksud itu adalah kalau kita terapkan tentang hal pembagian tugas ini, nah itu baik sekali ya dalam rumah tangga. Memang kalau dalam jemaat masih berat-berat juga. Dan jemaat ini kadang-kadang kita mau bagi tugas, kita terkendala salah satunya itu di tata gereja. Meskipun mau tidak mau kita lakukan. Contohnya, kalau di komisi atau di kategorial begitu, komisi ini, komisi. Badan pengurusnya sebenarnya tidak boleh yang belum menikah atau yang berada di bawah disiplin gereja. Tapi karena kekurangan kita, makanya yang dia belum nikah juga taruh sudah di komisi. Ada banyak kita badan pengurus ini yang macam contohnya anaknya Bapak Emil siapa? Eman. Itu kan belum menikah, tidak bisa sebenarnya kalau dipasangkan. Nah yang berikutnya, ya yang dipandang ini warga juga dorong terus, orang yang dia pandang ini sudah bisa, itu yang didorong. Jadi akhirnya satu orang bisa 3 jabatan dia. Macam Bapak Feni ini, ya karena dipandang bisa, sudah majelis yang tugas utama. Kemudian ada di sekretaris, kemudian ada di penanggung jawab komisi lagi. Jadi hal-hal yang tidak mudah memang dan yang Bapak Eka sampaikan juga, kita belajar, kita mulai coba dalam rumah tangga, kita bagi-bagi tugas, itu akan membawa perjalanan yang baik dalam rumah tangga kita. Terima kasih Bapak Eka. Oke, dari Bapak Antangi, Bapak Dilvi. Pembacaan kita di ayat 18 tadi. Iya, pasal 18 tadi misalnya Musa sendiri sih, dia tidak sama memang dia punya istri dan anak, mungkin itu juga. Sehingga bapak mertuanya ini dia sama-sama dengan dia punya istri dan dia punya anak.
Mungkin itu. Oke. Ya, jadi kita ingat bahwa pertemuan antara Tuhan dengan Musa atau Musa bertemu Tuhan itu kan di semak begitu ya, yang dilihat tidak terbakar. Nah itu saat dia menggembalakan dia punya pembantu, punya apa tadi, di Midian. Nah terus Tuhan perintahkan dia untuk pergi ke sana. Wah kalau dibawain beban ini, bawa istri anak di sana nih. Nah karena dia selain artinya dia harus fokus kan ini hal yang tidak gampang untuk dia pergi di sana. Nah dia bisa tidak fokus kan, dia pikirin jangan sampai dorong emosi bentar sama saya sebentar menghadap di sana, Firaun suruh tangkap ini istri anak di sana, penjara, atau ini supaya saya jangan datang lagi menghadap sama Firaun. Artinya berbagai hal dipikirkan karena ini perintah Tuhan kepadanya untuk nanti yang mendampingi dia itu adalah Harun, maka dia fokus jalankan itu dan dia titip istrinya dengan anak-anaknya di mertuanya. Nah, jadi sampai sudah keluar, Yitro juga rasa pakai isu aman ini. Kalau gitu bisa mereka bertemu sudah. Nah, seperti itu ya. Dari Bapak Yenus, Bapak Afil. Oke, baik ya. Terima kasih ya untuk kesempatan Bapak Mama menyampaikan. Ada sedikit pertanyaan, ada juga pernyataan yang menambah untuk kita sama-sama diperkaya oleh bagian firman Tuhan ini. Kiranya kita belajar dari Imam Yitro, dari Musa, ya terutama kita melihat secara iman bagaimana tindakan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel dalam kitab Keluaran. Biarlah membawa sebuah semangat bagi kita dalam perjalanan kita di padang gurun kehidupan ini, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan marilah kita menjadi saksinya, yang bukan untuk memuliakan kita tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Ingat selalu ini menjadi hal yang penting, karena iblis selalu menggoda untuk supaya kita dibanggakan, di apa, tapi saya pikir tidak seperti itu ya. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita untuk memuliakan Dia. Amin. Baik rekan-rekan majelis terkasih, kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 426. Kidung Jemaat 426 ayat 1, kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, dan kata-kata selanjutnya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat.